Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Fiza Kasrifa, NIM 22040274071, Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 2022B. Bahasa Indonesia adalah bahasa kita sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan juga keunggulannya bagi bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembukuan pada awal abad ke-20 sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan juga bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya atau abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti Rusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, tahun Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karanggrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang ingin berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah atau Berangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa Melayu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, Berangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, perkembangan bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya memang terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh Charles van Alcusen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Mahmud yang dimuat dalam kitab logat Melayu pada tahun 1801. Keunggulan bahasa Indonesia yakni memiliki jumlah penutur yang banyak. Pengguna bahasa Indonesia diketahui telah dipakai oleh lebih dari 300 juta penutur di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia saja telah melebihi 250 juta jiwa dari penduduk Indonesia yang lebih dari 272 juta jiwa. Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata dan akan terus bertambah. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Bahasa Indonesia memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Bahasa Indonesia bisa saja menjadi bahasa internasional dengan jumlah penutur yang banyak serta dilihat dari banyaknya negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Jika dilihat dari disiplin ilmu yang sedang saya pelajari, yaitu bidang pendidikan dan juga geografi, bahasa Indonesia yang terus berkembang dan pendidikan yang juga terus berkembang serta semakin
banyaknya penutur bahasa Indonesia, perkembangan ini dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian materi dengan kosakata yang lebih beragam. Nantinya bahasa Indonesia juga dapat menyerap lebih banyak istilah-istilah dalam bidang geografi, sehingga memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ataupun dalam proses publikasi